indeks adalah ukuran statistik yang biasanya digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan relatif atau perbandingan nilai suatu variabel tunggal atau nilai sekelompok variabel. Perubahan ini dinyatakan dalam persentase, namun angka indeks pada umumnya tidak dinyatakan atau ditulis. Akan tetapi, setiap angka indeks selalu dibaca dalam persen. Angka indeks merupakan sebuah angka yang menggambarkan perubahan relatif terhadap harga, kuantitas, atau nilai yang dibandingkan dengan tahun dasar. Pemilihan tahun dasar yang pertama, tahun yang dipilih sebagai tahun dasar menunjukkan kondisi perekonomian yang stabil. Yang kedua, tahun dasar diusahakan tidak terlalu jauh dengan tahun yang dibandingkan, sehingga perbandingannya masih bermakna. Jenis-jenis angka indeks. Jenis angka indeks yang pertama yaitu indeks harga. Indeks harga di sini adalah angka yang dapat dipakai untuk melihat perubahan mengenai harga-harga barang, baik harga sejenis barang maupun sekelompok barang dalam waktu dan tempat yang sama ataupun berlainan. Yang kedua yaitu indeks kuantitas. Indeks kuantitas adalah angka yang dipakai untuk melihat perubahan mengenai kuantitas sejenis barang atau sekelompok barang-barang yang dihasilkan atau diproduksi, dijual, diekspor, dan sebagainya dalam waktu yang sama atau berlainan. Dan jenis angka indeks yang terakhir yaitu indeks nilai. Indeks nilai adalah angka yang dipakai untuk melihat perubahan nilai uang dari suatu barang yang diproduksi, diekspor, diimpor, dikonsumsi, dan sebagainya dalam waktu dan tempat yang sama atau berlainan. Metode perhitungan angka indeks. Yang pertama, angka indeks tidak tertimbang. Tidak tertimbang di sini maksudnya adalah bahwa setiap jenis barang dianggap memiliki arti penting yang sama. Angka indeks tidak tertimbang dibagi menjadi 3, yaitu angka indeks agregatif sederhana, angka indeks relatif, dan angka indeks rata-rata relatif. Yang kedua yaitu angka indeks tertimbang. Angka indeks tertimbang dibagi menjadi 2, yaitu last payers, Fascia, Robis, Fisher, Marshall Edgeworth, Wolf, dan yang kedua yaitu metode relatif harga-harga tertimbang. Angka indeks relatif sederhana. Angka indeks relatif sederhana dikenal juga dengan unweighted index, yaitu indeks yang tanpa memperhitungkan bobot setiap barang dan jasa. Angka indeks harga relatif sederhana menunjukkan perkembangan harga relatif suatu barang dan jasa pada tahun berjalan dengan tahun dasar tanpa memberikan bobot terhadap kepentingan barang dan jasa. Rumusnya yaitu IH sama dengan HT per HO dikali 100. Anda dapat melihat contohnya di tabel yang ada di gambar. Selanjutnya yaitu contoh soal angka indeks harga relatif sederhana. Harga eceran rata-rata per bulan 5 bahan pokok di Kota Denpasar pada tahun 2009 dan tahun 2010. Untuk tabel ada di video berikut. Pertanyaannya, hitunglah indeks harga eceran rata-rata beras pada tahun 2010 dengan waktu dasar 2009. Rumusnya, IH sama dengan HT per HO kali 100. Penyelesaiannya, HT yaitu 6.541 per HO 5.505 kali 100. Jawabannya 118,82. Jadi, indeks harga barang eceran rata-rata beras tahun 2010 dengan tahun 2009 sebagai tahun dasar adalah 118,82%. Artinya, harga eceran rata-rata per kilogram beras di Kota Denpasar pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 18,82% dari tahun 2009. Yang kedua yaitu angka indeks kuantitas relatif sederhana, yaitu menunjukkan perkembangan kuantitas barang dan jasa dibandingkan dengan tahun atau periode dasarnya. Indeks kuantitas sederhana dihitung tanpa memberikan bobot pada setiap komoditas, karena dianggap masih mempunyai kepentingan yang sama. Untuk rumusnya yaitu IK yaitu indeks kuantitas sama dengan KT per KO kali 100, di mana KT yaitu kuantitas barang pada tahun N dan KO yaitu kuantitas barang pada tahun dasar 0. Selanjutnya contoh soal angka indeks kuantitas relatif sederhana. Berdasarkan data yang terdapat pada tabel
Dalam video ini, hitunglah indeks produksi kentang di kabupaten tersebut pada tahun 2011 dengan tahun dasar 2010. Untuk rumusnya, IK sama dengan KT per KO kali 100. Penyelesaiannya, IK sama dengan KT yaitu 5107 per KO 2261 kali 100. Jawabannya 225,87. Jadi, indeks produksi kentang kabupaten tersebut pada tahun 2011 dengan tahun dasar 2010 sebesar 225,87%. Artinya, bahwa produksi kentang kabupaten tersebut mengalami kenaikan sebesar 125,87% dari produksi kentang pada tahun 2011. Selanjutnya yaitu 3. Angka indeks nilai relatif sederhana, yaitu menunjukkan perkembangan nilai atau harga dikalikan dengan kuantitas suatu barang dan jasa pada suatu periode dengan periode atau tahun dasarnya. Rumusnya, IN atau indeks nilai sama dengan VT per VO kali 100 sama dengan HT KT per HO KO kali 100, di mana VT yaitu nilai uang pada tahun N dan VO yaitu nilai uang pada tahun dasar 0. Berikut ini merupakan tabel angka indeks relatif sederhana. Selanjutnya yaitu angka indeks agregat sederhana. Angka indeks ini menekankan agregasi yaitu barang dan jasa lebih dari satu. Yang pertama, angka indeks harga agregat sederhana, yaitu angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Rumusnya yaitu IHA sama dengan sigma HT per sigma HO kali 100, di mana IHA yaitu indeks harga agregat dan sigma HT yaitu harga barang pada waktu atau periode N, lalu sigma HO yaitu harga barang pada waktu dasar 0. Selanjutnya adalah contoh soal angka indeks harga agregat sederhana. Berikut merupakan tabel yang sudah berisi dengan jenis bahan pokok beserta harganya pada tahun 2009 dan 2010. Nah, untuk mencarinya yaitu dengan menggunakan rumus IHA sama dengan sigma HT dibagi dengan sigma HO dikali 100 sama dengan 58.437 dibagi dengan 53.444 dikali 100, yang hasil akhirnya yaitu 109,41. Jadi, indeks harga agregat atau gabungan tidak tertimbang kelima barang tersebut pada tahun 2010 dengan waktu dasar tahun 2009 adalah 109,41. IHA sama dengan 109,41 memiliki arti bahwa harga gabungan kelompok barang tersebut mengalami kenaikan sebesar 9,41% pada tahun 2010 dari harga gabungannya pada tahun 2009. Yang kedua ada angka indeks kuantitas agregat sederhana. Angka indeks kuantitas agregat sederhana merupakan angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Rumus dari angka indeks kuantitas agregat sederhana yaitu IKA sama dengan sigma KT dibagi dengan sigma KO dikali 100. Berikut merupakan contoh soal dari angka indeks kuantitas agregat sederhana. Rata-rata produksi sayur mayur menurut jenisnya di sebuah kabupaten tahun 2010 dan 2011. Untuk lebih rincinya bisa dilihat di tabel berikut. Penyelesaian IKA sama dengan sigma KT dibagi dengan sigma KO dikali 100 sama dengan 128.775 dibagi dengan 43.465 dikali 100 sama dengan 296,27. Hal ini berarti produksi sayur mayur di kabupaten tersebut pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 196,27% dari tahun 2010. Yang ketiga ada indeks nilai agregat relatif sederhana. Indeks nilai agregat relatif sederhana menunjukkan perkembangan nilai atau harga dikalikan dengan kuantitas sekelompok barang dan jasa pada suatu periode dengan periode atau tahun dasarnya. Rumusnya adalah INA sama dengan sigma VT dibagi dengan sigma VO dikali 100 sama dengan sigma HTKT dibagi dengan sigma HO KO dikali 100. Selanjutnya adalah angka indeks tertimbang.
Indeks tertimbang memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap komponen. Mengapa sih setiap komponen itu harus diberikan bobot yang berbeda? Karena pada dasarnya setiap barang dan jasa mempunyai tingkat utilitas atau manfaat dan kepentingan yang berbeda. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai formula Las-Peirós. Ettino Las-Peirós mengembangkan metode ini pada abad 18 akhir untuk menentukan sebuah indeks tertimbang. Dengan menggunakan bobot sebagai penimbang adalah periode dasar. Rumus dari Las-Peirós ini sendiri yaitu IL sama dengan sigma HT dikali KO per sigma HO dikali KO dikali 100. Yang penjelasannya adalah HT adalah harga tahun berjalan, HO yaitu harga tahun dasar, dan KO adalah kuantitas tahun dasar. Kemudian kita dapat perhatikan dari tabel berikut, kita jumlahkan HO dikali KO dan HT dikali KT yang hasilnya yaitu 69.358 dan 168.963. Kemudian yang kedua yaitu formula PASC, yaitu menggunakan bobot tahun berjalan dan bukan tahun dasar sebagai bobot. Rumus dari formula PASC ini sendiri yaitu IP sama dengan sigma HT dikali KT per sigma HO dikali KT dikali 100. Kemudian kita perhatikan tabel berikut, yaitu HO dikali KT dan HT dikali KT yang hasilnya adalah 85.307 dan 159.823. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus berikut. Yang soalnya adalah hitunglah indeks harga agreratif tertimbang dengan menggunakan rumus Las-Peirós dan PASC pada tahun 2009 dan tahun 2007 dari data yang telah saya sebutkan sebelumnya. Penyelesaian yang pertama yaitu menggunakan rumus Las-Peirós, yaitu IL sama dengan sigma HT dikali KO per sigma HO dikali KO dikali 100, yaitu 168.963 per 69.358 dikali 100, yang hasilnya yaitu 243,6. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus PASC, yaitu rumusnya adalah IP sama dengan sigma HT dikali KT per sigma HO dikali KT dikali 100, yang hasilnya yaitu 159.823 per 65.307 dikali 100, yang hasilnya adalah 244,7. Kesimpulannya adalah kedua hasil tersebut tidak jauh berbeda apabila dibandingkan dengan rumus Las-Peirós, maka PASC memberikan hasil yang sedikit lebih besar. Yang ketiga yaitu formula Fisher. Fisher mencoba memperbaiki formula Las-Peirós dan PASC. Indeks Fisher merupakan akar dari perkalian kedua indeks. Indeks Fisher menjadi lebih sempurna dibandingkan kedua indeks yang lain baik Las-Peirós maupun PASC. Dengan rumus IF sama dengan akar IL kali IP. Yang keempat adalah formula Dробik. Digunakan apabila nilai indeks Las-Peirós dan indeks PASC berbeda terlalu jauh. Indeks Dробik juga merupakan jalan tengah selain indeks Fisher. Indeks Dробik merupakan nilai rata-rata dari kedua indeks dengan rumus ID sama dengan IL plus IP per 2. Dengan contoh soal, hitunglah indeks harga agreratif tertimbang dengan menggunakan rumus Fisher dan Dробik pada tahun 2009 dan tahun dasar 2007 dari data sebelumnya. Penyelesaiannya, IF sama dengan akar IL kali IP sama dengan akar 243,6 kali 244,7 sama dengan 244,1. Dengan menggunakan rumus Dробik, ID sama dengan
IL ditambah IP per 2 sama dengan 243,6 ditambah 244,7 per 2 sama dengan 244,1. Kesimpulannya, rumus Fisher dan Drobic memberikan hasil yang sama. Yang kelima yaitu formula Marshall-Edgeworth. Formula Marshall-Edgeworth relatif berbeda dengan konsep Laspeyres dan Paaste, menggunakan bobot berupa jumlah kuantitas pada tahun T dengan kuantitas pada tahun dasar. Pembobotan ini diharapkan akan mendapatkan nilai yang lebih baik dengan rumus IME sama dengan sigma HT dalam kurung KO plus KT dikali 100 per sigma HO dalam kurung KO plus KT. Contoh formula Marshall-Edgeworth seperti tabel 3 dengan penyelesaian IME sama dengan sigma HT dalam kurung KO tambah KT per sigma HO dalam kurung KO plus KT kali 100 sama dengan 328.787 per 134.665 dikali 100 sama dengan 244,1. Yang keenam, formula Walsh menggunakan pembobot berupa akar dari perkalian kuantitas berjalan dengan kuantitas tahun dasar. Rumusnya IW sama dengan jumlah dari HT akar KOKT per jumlah dari HO akar KOKT dikalikan 100. Contoh penggunaan dari formula Walsh sendiri dapat dilihat pada tabel sebelah kiri, yang apabila dikerjakan dengan menggunakan rumus sebelumnya, yaitu IW sama dengan jumlah dari HT akar KOKT per jumlah dari HO akar KOKT dikalikan 100. Di sini telah diketahui bahwa jumlah dari HT akar KOKT adalah 131.611 per jumlah dari HO akar KOKT sendiri 52.701, kemudian dikalikan 100, yang berarti jumlahnya 249,7. Jenis dan masalah angka indeks. Macam-macam angka indeks diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, indeks harga konsumen. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar. Yang ketiga, indeks nilai tukar petani. Kemudian yang terakhir, indeks produktivitas. Kemudian masalah dalam penyusunan angka indeks yaitu yang pertama, masalah pemilihan sampel. Yang kedua, masalah pembobotan. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, masalah pemilihan tahun dasar. Kemudian yang terakhir, masalah mengubah periode tahun dasar. Dalam mencari indeks dengan menggunakan Microsoft Excel ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, untuk mencari indeks Laspeyres, masukkan data ke dalam sheet Microsoft Excel. Kemudian langkah yang kedua, masukkan sektor pada kolom A, data harga periode dasar pada kolom B, harga berlaku pada kolom C, dan kuantitas pada kolom D. Kemudian langkah yang ketiga, lakukan operasi sederhana berupa perkalian pada kolom E dengan formula plus B2 dikalikan D2 dan kolom E plus C2 dikalikan D2 sebagaimana contohnya. Kemudian langkah yang keempat, lakukan operasi penjumlahan dengan formula add sum buka kurung E2 dibagi E4 tutup kurung pada kolom E baris kelima, begitu pula pada kolom F5. Kemudian langkah yang kelima yang terakhir, lakukan operasi pembagian dengan formula plus F5 atau E5, tekan enter, nilai indeks Laspeyres ada pada sel tersebut. Yang contohnya bisa teman-teman saksikan sendiri untuk lebih jelasnya seperti ini.